Guntingnya kok gunting kayak gini? Itu ada. Gunting sih. Ini udah ngebuka semua ya? Itu Itu sama ini. Set. Tapi ini kayaknya cukup. Coba cukup pas. udah turun. Oke, rasa sudah. Nah, pakai NaCl ini sudah siap. Kita ambil dulu NaCl-nya. Tadi yang rusak tadi ini. Kita ambil NaCl, rada lumayan sih, mending lebih cepat masukin air keran itu ke sini ya. Udah ya. Oke. Boleh ditambahin lagi sedikit. Iya. Sama sih, ininya cuma 3 cc. Bisa 15 menit baru dapat. Oke, ini NaCl. Adek boleh dirubah posisinya. Iya. Oke. Mana perlanya? Miring deh. Iya. Buat itu. Nah, setelah itu Gunting. kolostomi. Kolostomi itu pemotongan usus, pembuatan anus buatan. Untuk fungsinya untuk mengeluarkan feses. Ya. Mangga. Itu ya, jadi ya pemotongan usus. Ini kan usus nih. Usus Iya. itu kan bentuknya kayak pipa, yang dalamnya bolong kayak pipa. Lalu diplenyek, dibuka. Nah, jatuhnya kayak gini. Jadi sebenarnya lukanya ke sini dan biasanya ini dilem, nggak dijahit. Ini mah nggak luka, cuman lukanya kan sini. Diplenyek terus dilengketin sama sini gitu. Jadi ini bolong. Nah, nanti fesesnya keluar lewat sini. Ini yang disebut dengan stoma. Nah, ini kalau pada bayi itu warnanya juga merahnya merah banget dan dia tipis kenyal gitu. Kalian pernah lihat apa ya? Pantatnya ayam pernah lihat? Pernah Bu. Kayak apa? Gitu. Merah ya. Kayak bibir. Nah, kayak nah, kayak gitulah ya. Kalau pada bayi biasanya kasus-kasusnya oleh atresia ani, kelainan kongenital, atresia ani atau hisprum. Ya, jadi nggak ada peristaltik khususnya, nanti nggak akan bisa keluar fesesnya. Jadi proses pengobatannya biasanya pembedahan operasi. Nah, untuk proses penyembuhan luka operasi dalam itu, maka feses dikeluarkan lewat anus buatan. Kalau pada kasus orang gede, dewasa gitu atau remaja, biasanya oleh karena perforasi appendicitis yang sudah terinfeksi berat sampai ke ususnya rusak atau perforasi atau perdarahan, jebol ususnya dan sebagainya oleh karena infeksi, atau pada kasus-kasus CA kolon. CA kolon. Nah, biasanya CA kolon ini yang lebih sifatnya itu semi rada permanen. Jadi ini lama, terkadang malah permanen aja seusianya. Tapi kalau bayi mah enggak, begitu sudah oke, hasil pembedahannya oke, difoto oke, udah langsung ditutup lagi, ini dimasukkan lagi. Ditutup lagi. Jadi nggak permanen, hanya sementara. Nah, ini yang CA tadi yang dan CA juga biasanya nggak nyampe berat 4 tahun, nggak terselamatkan. Ya. Prinsipnya bersih. Saya katakan bersih, dan ini mah karena sebenarnya nggak ada luka, hanya ini aja, dan ini pun tempat keluarnya feses. Dan feses itu mengandung bakteri, kuman, ya pasti mana ada feses. Pasti dari situ ada bakteri. Makanya kalau anak kecil yang diare itu pasti pantatnya pasti luka. Nggak mungkin nggak kalau anak kecil, karena kulitnya rentan.
Kalau kita mah beda ya. Panas. Kalau anak kecil itu sampai ya pasti itu sampai kulitnya itu terkoyak, lecet dan mengganti kolostomi bednya. Biasanya di rumah sakit juga pakai ini, jadi hampir nggak ada pakai ini, dan ini disposable sekali pakai. Begitu pasiennya BAB ini langsung diganti dengan yang baru. BAB diganti dengan baru. BAB-nya berapa kali Bu? Ya variatif sesuai dengan asupannya. Kalau dia nggak makan ya nggak BAB, kalau dia makannya sedikit juga mungkin BAB bisa 2 hari sekali atau sehari sekali, nggak mesti ya. Terus Bu sering kali siswa tuh nanya, dah Ibu juga belum merasakan tapi ngeliat-ngeliat di sini belum. Bu apakah fesesnya konsistensinya gimana? Sesuai dengan asupan. Apakah mesti cair? Enggak juga ya, kecuali kalau anaknya diare. Jadi sesuai dengan kenormalan eliminasi aja. Kita mulai. Ini pakai NaCl. Dan untuk membersihkannya pakai spade yang dipotong jarumnya. Ini kemarin Ibu yang motong. Jadi akan ada perbedaan. Dipotong dan tidak. Ini emang udah nggak mau ini, udah bumpet. Cuman ini beda besaran kecil ya. Beda tekanan, jadi yang dipotong itu semprotannya akan lebih maksimal. Oh, acar gitu. Ini mah kan sama besarannya, hanya beda di sini, jadi nggak ngaruh ya. Ntar kamu menilai ini kan lebih kecil, enggak, ini mah sama ininya. Jadi dia lebih kecil. Fungsinya ini adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran, kerak-kerak feses yang nempel pada area stoma. Ingat kalau pada bayi, anak ini lebih tipis dan kenyal-kenyalnya tipis, resiko rusak iya, trauma iya, jadi nggak boleh ngebersihin itu di gosok-gosok ini nggak boleh. Mau pakai pinset, mau pakai tangan nggak boleh. Jadi makanya disemprot saja. Nah setelah disemprot, kamu cukup keringkannya juga dilap gini doang. Ini nggak boleh yang ini. Didip nggak boleh. Nggak boleh. Cukup digini. Nah kalau ngeringkan, nah setelah itu baru pinggirin ini. Kalau kita mulai. Ibu kita mulai bersihkan dulu ya. Ibu udah pakai handscoon, dibuka, sudah dibukanya itu dengan menggunakan bantuan boleh lidi water dibasahi, boleh kasar kamu basahi dengan NaCl, boleh dibuka gitu ya, karena ini kulit yang kalau dibuka biasa rekat di kulit nyeri, beres kata bahasa Sunda mah beres ya. Nah sudah dibuka, baru kita mulai untuk membersihkan. Ada rada miring bisa ada, coba ya. Sip. Nah, ngebukanya taruh di sini, kantong kolostominya, baru kita pakai bantuan lama. Kita mulai dari area, semua area kita semprot dari tengah. Oh gitu. Oh. Nah sudah, kemudian kita lagi sampai yang dinilai bersih. Rasanya habis kah? Masih ada, Bu. Nah, oke, setelah itu baru kita keringkan. Ibu udah pakai handscoon.
Udah, baru area pinggirnya. Lalu kita keringkan area pinggirnya. Setelah itu kita berikan pasta untuk melindungi skin barrier. Fungsinya itu sebagai skin barrier, cincin pelindung itu dengan menggunakan pasta. Kita nggak ada pasta, ini pura-puranya pasta. Nah pasta itu Belum ibu. Bukan. Tegar mana sih? ini mah masih yang periode siang jam 1. Kayaknya belum siap. Saya Ya bukan kan Tegar, jam Bu. 15.30. Mirip sih. Tegar nih. Mirip. Kemarin Dia bentuknya kayak odol. Beser, dan ketika bau kena udara dia langsung ngentel. Lihat mainan anak yang ditiup balon. Ini ditiup tapi bukan balon ya. Yang stick segini. Yang kecil. Nah, itu kalau udah ditiup kan mudah bolong. ya. Sudah bolong. Terus habis itu kan dia kenyal ya. Iya. Nah, gitulah persis sama. Itu skin barrier, fungsinya skin barrier untuk melindungi area sini. Nah, beberapa kasus juga terkadang ini dikasih salep antibiotik. Oke, sesuai aja dengan kondisinya ya. Ini masih pakai handscoon, jadi ngebersihnya bukan pakai kasa, nggak usah pakai pinset, tapi pakai jari. Nah, dibersihkan. Bukan dibersihin, diolesin. Set, diolesin ya. Set. Tuh. Lalu kita lihat kulit di sekitarnya ada iritasi nggak? Terkadang kalau dia iritasi dikasih powder serbuk antibiotik fungsinya. Nah kenapa serbuk? Nanti kan buat ini nempel ya, kalau salep nggak nempel. Sudah selesai, oke. Baru kita tempelkan sesuai dengan lubangnya dulu. Lubang stoma makin besar usia, makin besar juga stomanya ya. Kita prediksi kira-kira sama atau enggaknya Ade. Maaf ya. Oke, ini mah malah kebesaran kayaknya. Nah, anggap aja udah oke, sesuai. Lalu kita kletek. Nah, jangan lurus paha dan jangan masuk ke dalam, tapi miring ke luar. Oke. Kenapa itu Bu? Ya biar tidak mengganggu mobilisasinya. Iya. Ini kan penuh ya? Iya. Itu kateter gitu. Numpuk gitu. Masa kamu jalan nih ketendang? Kalau enggak di sini, benda-bendanya di sini. Ketemu kocok. Udah bersih Ade. Nah, nanti dia keluar fesesnya sendiri. Seret. Ade udah selesai ya. Nah. Udah. Ini sama aja. Sama aja. Cuman kalau ini tidak sekali pakai buang gitu enggak, tapi bisa seminggu gitu. Jadi numpuk gitu Bu. Bukan numpuk-numpuk, dikeluarkan lewat sini. Ada sekali ya? Iya nih. Ini sama, sesuai dengan lubangnya, sekiranya bisa sebulan juga bisa. Oh kurang besar, kamu potong juga sama, lalu ditempelin kan? Iya. Tempelin plug gitu. Nah lalu ini ditutup pakai klem. Anu kupaku. Itu mau Sebulan ini sih. Seminggu. Seminggu. bulan kali Sebulan bisa. Ngebersihinnya gimana Ibu? Disemprot pakai spet. Dibuka dulu bareng enggak? Enggak dibuka itunya, enggak ngebukanya ini atuh. Enggak. Klemnya ini dong. Kalau seminggu berarti ini juga nggak dibersihin dong sama seminggu? Enggak. Enggak apa-apa. Ya ini lebih aman, kandungannya bahannya juga beda. Tuh, silikon Iya, Ting silikon. lebih aman. Nah, ini penggunaan dalam waktu yang lama. Oh. Sudah katakanlah begini. Nah, cara ngebuangnya ini nempel ya. Kita buka, ini kunci, buka. Terus ini plastik kresek. Cuman ya resikonya namanya juga feses kan nempel di dalam. Iya. Itu justru itu disemprot pakai air ya banyak-banyak aja. Masukin sur. Tapi makanya nggak sebersih Yang sekali pakai.
lebih nempel. Berarti lebih worth it yang sekali pakai buang ya, Bu? Untuk dari betul. segi kebersihan mah. Iya. Buat kita mah Rumah sakit buat, juga nggak ada yang pakai. buat itu mah mendesak ya Bu itu mah. Sekarang mah nggak ada, zaman dulu ya, sekarang kan Oh, seiringnya itu mah zaman waktu dulu. justru yang baru malah ini sekali pakai. Dulu kayak gini mungkin resiko iritasi lebih Ya, tinggi. iya, Infeksi. Karena dibersihin. Sudah selesai Ade, sekarang main lagi ya. Pinter main lagi ya. Yeay, main lagi. Astagfirullahaladzim. Sudah beres. Iya. Sip.